Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dilihat di halaman pertama. Karena ada beberapa kesalahan teknis penulisan, jadi silakan disimak baik-baik. Nanti bisa dipraktikkan. Di sini yang saya tandai dengan kursor, Jami'ah Balangkaraya Al-Islamiyah Al-Hukumiyah, kita ganti dengan Jami'ah Muhammadiyah Palangkaraya ya. Ini Al-Islamiyah Al-Hukumiyahnya tidak usah disebut Al-Islamiyah Al-Hukumiyahnya, dicoret. Kita ganti dengan Jami'ah Muhammadiyah Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya gitu ya. Jadi mulai dari sini sampai bawah itu kalau ada kata-kata Jami'ah Palangkaraya Islamiyah Al-Hukumiyah kita ganti Jami'ah Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'allumu fi Jami'atil Islamiyah. Assalamualaikum ya Ahmad. Waalaikumsalam ya Umar. Aina tazhab? سأذهب إلى جامعة محمدية فالنكرايا. هل تتعلم في تلك الجامعة؟ نعم أتعلم في تلك الجامعة. Scroll dulu. أين تقع جامعة محمدية فالنكرايا؟ تقع الجامعة في شارع. Fi syari ini di jalan, ini kan juz ubus, kita ganti ya. Fi syari' RTA Milono. Hal at-tullabu katsiruna fi tilka al-jami'ah? Naam, at-tullabu katsiruna fi tilka al-jami'ah. Syukran ya Ahmad. Afwan, ila liqa. Nah, di sini teman-teman untuk percakapan, untuk perkenalan di sini artinya saya coba bacakan ya. Setelah salam, Umar ini bertanya, Aina tadhhab, di mana kamu pergi, kamu mau pergi kemana? Bukan di mana ya, kamu mau pergi kemana? Bahasa Indonesianya begitu. Kalau tadi di mana itu nanti letter lucknya. Sa'adhabu, saya ini artinya akan. Adhabu, saya akan pergi ila Jami'ati Muhammadiyah. Ini kita ganti ya. Saya mau pergi nih ke UMP, kata Ahmad. Kemudian Umar bertanya lagi, hal. Hal adalah kata tanya untuk menanyakan hal yang umum, untuk menanyakan what gitu ya. Apakah what? Apakah kamu belajar? Hal tata'allamu? Apakah kamu studi di sana, di kampus itu? Al-Jami'ah itu adalah universitas. Na'am. Ya. Ata'allamu, saya belajar di kampus tersebut. Aina, sama dengan ini teman-teman. Silakan nanti diperhatikan bahwa kalau kita ingin bertanya sesuatu yang menunjukkan tempat, kita pakai aina, di mana atau kemana. Tapi untuk bertanya apakah, kita menggunakan hal. Nah, kali ini Umar bertanya lagi, aina, di mana? Di mana itu taqa'u, di mana terletak Jami'atu Muhammadiyah Palangkaraya UMB itu, di mana letaknya sih? Ahmad menjawab, taqa'ul jami'atu, kampus tersebut terletak di syari', di jalan RTA Milono, di jalan RTA Milono kita ya. Kemudian hal, nah kembali dia menggunakan hal. Nah, teman-teman di sini kalau tahu maksud dari hal itu nanti mudah-mudahan dan melihat contohnya seperti ini, teman-teman bisa membuat struktur yang serupa tetapi kalimat yang berbeda. Halitul labu, apakah? Ingat ya, hal itu untuk sesuatu yang umum, jadi bisa digunakan untuk berakal ataupun tidak. Apakah mahasiswa katsiruna, banyak ya, fitil jami'ah, di kampus tersebut? Naam, untuk menjawab sesuatu yang positif, maksudnya menjawab yes, kita menjawab naam. Kalau kita menjawab kalau ingin menjawab tidak, maka kita menggunakan la. Kali ini ya, jawabannya yang diinginkan adalah na'am, karena ya, na'am at-tullabu katsiruna, ya, mahasiswa di sana banyak begitu. Syukran, seperti biasa jawaban syukran adalah afwan, sama-sama. Kemudian karena ingin menyudahi perbincangan, maka dia mengucapkan say goodbye ya, ila liqa, goodbye begitu. Jadi mulai saat ini teman-teman bisa dong menggantiin bye-bye itu dengan ila liqa gitu ya. Ila liqa enggak kalah internasionalnya kok dengan bye-bye. Sama-sama bahasa internasional. Oke, dari sini teman-teman, hiwar ini atau dialog singkat dan sederhana ini mengenai at-ta'allum fil jami'ah, di dalamnya ada struktur yang ingin teman-teman minta agar betul-betul diperhatikan, yaitu struktur ini ya, isim atau kata, kemudian fi'il. Nah, di sini ada kata-kata fi'il atau kata kerja, lalu juga ada harf
harf bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya huruf. Nah, sekarang kita lihat, kita cek apa perbedaan ketiga hal tersebut. Untuk isim atau kata ini umum, jadi bisa kata benda, profesi, termasuk juga kata apa mana, nama kota begitu, nama orang, itu termasuk isim. Jadi isim di sini, kata benda di sini jangan disamaratakan, tidak sama persis dengan yang ada di bahasa kita. Karena kalau kita kan bahasa nama benda mati ya. Kalau ini umum begitu, termasuk nama orang pun dikatakan nama benda, profesi pun seperti tulab itu atau al ustad atau al mudarris juga dikatakan isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Sangat maklum ya, fi'il atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan waktu. Jadi kalau tidak berwaktu bisa jadi dia isim atau huruf. Kemudian apa sih bedanya dengan huruf? Tadi kan isim itu kata yang umum ya, selain tapi tidak menunjukkan waktu. Huruf juga demikian, tapi huruf itu cenderung menunjukkan kata sambung, kata depan, kata penghubung begitu ya, conjunction, itu disebut huruf. Nah, Bu, bagaimana identifikasi tiga hal tersebut tapi kami belum tahu persis maknanya? Oke, saya kasih tips di sini ya. Untuk isim atau kata benda, dia ciri-cirinya bisa dimasukkan atau bisa disisipkan nih. Contohnya nih di paling atas, nggak kelihatan kamera ya. Oke, di atas copot. Ini dia nih, nomor 1 nih ya, al-jami'ah. Ciri-cirinya adalah ada alif lamnya. Nah, tadi gelap gini dah, gue pegangin juga akhirnya. Nih, al-jami'ah atau universitas atau kampus. Tuh, teman-teman lihat kan ada alnya di situ. Nah, kono makanya dia disebut isim karena dia boleh ditambahkan al. Oh, berarti tidak semua kata dalam bahasa Arab ya, Bu, boleh ditambah al? Iya, tentu. Kata kerja tidak boleh ditambah al. Nah, itulah ciri-ciri dari kata kerja tadi, tidak bisa ditambahkan al dan dia menunjukkan menunjukkan waktu ya. Kemudian di antara ciri-ciri isim selain al juga bisa tanwin. Contohnya apa di sini ya? Tulabun. Di sini tulabun ya. Di teks tadi tulabun, tapi di sini tidak ada tanwinnya. Harusnya ada tanwinnya. Di sini tulabun. Apa itu tanwin? An, in, un. Itu loh yang hurufnya, yang harokatnya double. Mau un, mau an, mau in, itu adalah tanwin. Dan itu merupakan ciri dari isim. Kemudian ciri ketiga dari isim, dia merupakan nama unik. Misalkan siapa Marimar gitu ya, yang suka nonton, atau siapalah David atau siapa itu, atau Palangkaraya atau Katingan, itu termasuk nama unik, nama khusus untuk sesuatu atau untuk seseorang. Itu merupakan ciri-ciri dari isim begitu. Jadi kalau Anda punya kucing, Anda beri nama Katy, itu juga ciri-ciri isim, meskipun Katy tadi tidak ada alnya. Nggak ada ya kucing namanya Al-Katy, atau Katy-nya bertanwin Katytun. Aduh, jadi lucu kali. Nah, gitu. Itu ciri-ciri dari isim. Nah, kemudian teman-teman, ciri-ciri dari kata kerja. Di sini kata kerja yang paling mudah adalah kata kita pakai fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang. Ada imbuhan di depannya. Ini loh, kelihatan ya? Tak. Ada tak di sini, tak di sini, tak di sini. Ini untuk menunjukkan kamu laki-laki. Kalau kamu laki-laki, kata kerja yang kekinian, yang continuous gitu ya, itu pakai tak. Tadhahabu, taqa'u, tata'allamu. Itu ciri-ciri dari kata kerja. Dan kalau itu kan tadi kan kalau kamu ya, kalau saya ada di sini. Nah, ketika ditanya tata'allamu, kamu belajar, kan jawabannya ketika yang ditanya kamu, tentu yang dijawab adalah saya. Nah, nih ya, ciri-cirinya adalah a. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan. Ini tata'allamu, ini a didahului oleh a, ata'allamu. Jadi kata kerja berbeda subjeknya, maka bunyinya berbeda. Itulah kekayaan dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan sama ya, dia menyapu, aku menyapu, kita menyapu. Nah, kalau bahasa Arab, kalau kamu ada taknya, kamu tanyapu misalkan ya. Kalau saya menjadi anyapu misalkan begitu. Jadi ada ciri-cirinya. Itu joke aja ya, jangan dianggap serius. Tapi begitulah, mirip-miripnya begitu. Kalau saya ada a-nya, kalau kamu pakai ta, untuk kamu laki-laki. Kemudian kalau harf atau huruf, ini biasanya ciri-cirinya cenderung sedikit ada yang satu,
Katanya wa, ada yang 2, fi, ada yang 3, ila. Nah, ini ciri-ciri dari huruf. Jadi sedikit seuprit-uprit, maka dia contoh dari huruf. Nah, ini kita let's practice. Contoh yang pertama ya, zahaba abi ilal mazra'ah. Zahaba untuk menunjukkan, Anda bisa cari lihat di kamus. Zahaba itu ternyata bermakna telah pergi. Berarti ada menggunakan ini ya, masa, berkaitan dengan masa, maka zahaba termasuk fi'il. Adapun abi, ummi, itu kan berarti orang. Orang kita dalam bahasa Arab kita sebut juga dengan isim. Pokoknya nama orang, nama kota, nama benda, nama profesi itu juga dikatakan isim. Kemudian abi termasuk isim. Ila, ingat sedikit tuh ya, hurufnya ada 3 biji doang, hamzah, lam dengan alif bengkok, itu 3 huruf, maka dia dikategorikan harf. Kemudian al-mazra'ah, ibu saya baru pernah dengar kata al-mazra'ah, mana panjang, saya nggak tahu isim kah, huruf kah, fiil. Kayaknya kalau huruf nggak mungkin ya, karena kan dia panjang, ciri-cirinya huruf mah sedikit. Kenapa ini dikatakan isim? Tahu dari mana ciri-cirinya? Ada yang masih ingat? Oke, betul, jawabannya adalah karena alif dan lam. Oke, sampai situ. Nanti teman-teman kita akan praktis lagi nomor selanjutnya. Terima kasih. Boleh disimak berulang-ulang biar lebih paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.